Hai pembelajar dan inovator muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Mentor, Meet the Inventor. Seperti kita ketahui bersama, sebagai seorang calon tenaga kesehatan, salah satunya perawat, kita perlu belajar terlebih dahulu ya, belajar terlebih dahulu untuk bertemu pasien, menangani pasien dan lain sebagainya. Tetapi di era pandemi Covid kemarin jumlah pasien itu terus menurun ya, karena keterbatasan pasien-pasien yang datang ke rumah sakit. Ditambah lagi sebenarnya kalau untuk belajar kita sebenarnya harus menggunakan pasien simulasi terlebih dahulu baru terjun menangani pasien yang sesungguhnya gitu ya. Supaya para mahasiswa ini juga aman dalam belajar. Kemudian juga di situ ada aspek etika yang perlu kita perhatikan. Kita tidak mungkin memakai pasien satu untuk beramai-ramai untuk belajar bersama, kan tidak mungkin ya. Oleh karena itu diperlukan sebuah media ajar, media pembelajaran yang bisa seolah-olah ya kita itu menangani pasien yang sebenarnya gitu ya. Tapi kita latihan ya, kita masih latihan alias simulasi. Nah, pada kesempatan kali ini mentor akan membahas salah satu aplikasi yang diciptakan oleh seorang dosen FKKMK UGM. Nah, tamu kita sudah hadir di sini ya, akan berbicara mengenai hal itu. Mari kita sapa dulu Bu Aryani. Halo, Dr. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Aryani? Alhamdulillah luar biasa. Baik. Nah, ini saya baca ya, gelarnya panjang banget sehingga saya harus nyontek ya. Bu Aryani Arista Putri Pertiwi, sarjana keperawatan, nurse, MAN, DNP. MAN-nya ini apa ya? Master of Art in Nursing. Jadi nursing itu ada artnya. Yes, ya, exactly. Teman-teman. Nursing is an art. Oke, kedokteran juga seni gitu ya. Ini ternyata ada artnya juga ya. Kemudian DNP-nya apa ya? Doctor of Nursing Practice. Doctor of Nursing Practice ya. Jadi beliau kepakarannya di bidang apa nih? Leadership, healthcare system, dan informatics. Luar biasa. Nyambung nggak ya tadi dengan sama DNP-nya? Tetapi beliau sangat menggeluti dunia pembelajaran ya, salah satunya dengan menciptakan aplikasi namanya Smart Pacific ya. Smart Pacific. Kalau dari kata-katanya itu kayaknya itu saya ya menangkap pertama itu kayak ini aplikasi untuk dunia kelautan gitu. Kenapa? Karena Pasifik. Karena Pasifiknya ya. Samudra gitu. Pasifik ya. Iya. Terus loh ini kok ternyata untuk keperawatan. Nah, kita hari ini akan mengupas terkait dengan Smart Pacific itu ya Bu Aryani ya. Dengan senang hati. Nah, ini pertama mungkin bisa diceritakan dulu sebenarnya Smart Pacific itu apa ya? Ya, Dr. Hengki dan teman-teman semua. Jadi Smart Pacific, kalau tadi Dr. Hengki langsung terbayang Samudra Pasifik ya. Jadi Pasifik itu sebenarnya abbreviation, singkatan dari pasien simulasi virtual untuk keperawatan. Di situ dapatnya Pasifiknya. Nah, itu project pertama kita bernama masih Pasifik di tahun kita pertama mengembangkan 2021 ya, awal 2021. Kemudian di tahun 2022 kita tambah namanya menjadi Smart. Kenapa Smart? Karena kita mengembangkan ada komponen artificial intelligence di situ. Maka jadi Smart Pacific. Nah, Smart Pacific itu apa? Jadi itu aplikasi berbasis web untuk meningkatkan critical thinking perawat. Jadi semacam kita ketemu pasien dengan berbagai macam isunya ya, kemudian masalahnya. Nah, dari situ penggunanya akan ditantang untuk kalau saya sebagai perawat yang bertemu pasien seperti itu, mau saya apakan nih pasiennya. Tetapi kita working at the application. Jadi kita nggak langsung ketemu pasien seperti tadi Dr. Hengki sampaikan, bekerjanya di aplikasi itu. Oke, jadi ini singkatannya pasien simulasi gitu ya. Virtual. Oke, untuk pasien keperawatan. simulasi untuk keperawatan. Ditambahi smart dengan penambahan
artificial intelligence. Betul Ya. sekali. Oke. Nah, selama ini penggunaannya bagaimana ya? Ya, jadi selama ini penggunaannya memang belum masif untuk seluruh mahasiswa perawatan. Saat ini kita masih developing terus, terutama untuk artificial intelligence komponennya. Jadi Dr. Hengki mungkin dan teman-teman semua sebagai informasi bahwa kalau keperawatan itu agak unik ya. Jadi kalau mungkin yang lebih masyarakat lebih familiar dengan apa yang dilakukan oleh profesi dokter. Ya. Kalau ketemu pasien, kemudian pasiennya ngeluh misalnya saya demam, kemudian batuk-batuk, pilek gitu kan langsung algoritmanya mungkin oh ini kemungkinan diagnosisnya A, B, C gitu ya. Oh ya. Nah kalau di keperawatan kita melihatnya bukan illness-nya, tetapi dari illness itu kita melihat respon Oke. atau life circumstances. Jadi dari situ tuh yang membuat nursing care atau pelayanan keperawatan kompleks. Jadi adik-adik mahasiswa terutama yang baru mau jadi perawat harus banyak latihan. Oke. Nah, ini Pasifik ini digunakan untuk latihan tadi itu. Jadi kalau ada pasien keluhannya begini, diagnosis medisnya sudah tegak gitu. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Pertama, asesmen dulu dan seterusnya sampai menentukan nursing care plan-nya atau rencana asuhan keperawatannya. Ya. Berarti Smart Pacific ini isinya akan banyak kasus gitu ya? Banyak, yes. Banyak kasus. Sekarang sudah develop berapa kasusnya? Sekarang kita punya about 10. 10. Baru ya. 10 itu ternyata sih di awal ini sedikit curhat enggak apa-apa ya? Oh ya enggak apa-apa. Jadi sebagai ini mungkin untuk teman-teman yang juga biasanya punya ide-ide kreatif gitu ya, membayangkan saya ingin punya atau saya ingin ada sebuah alat media pembelajaran yang membantu kita belajar dan seterusnya. Tetapi ternyata ketika kita mencoba mewujudkan, not as easy as you think, nggak sesimpel yang dibayangkan gitu. Kalau kita belajar langsung, oh begini-begini dengan guru kita, dengan dosen kita, mendapat feedback dan seterusnya, itu yang kita ingin pindahkan ke aplikasi. Nah, ternyata untuk memindahkan sisi humanis itu ke sebuah aplikasi berbasis komputer, itu tidak mudah. Jadi mudah ya. untuk dapat 10 kasus itu cukup berdarah-darah. Enggak deh, lebay ya. Ya peluhnya banyak gitu. Alhamdulillah punya teman-teman yang luar biasa di dalam tim. Oke. Hal apa yang dirasakan paling sulit? Tadi kan dikatakan bahwa memindah sesuatu yang nyata gitu ke dalam aplikasi itu susah. Susahnya gimana sih? Nah, susahnya adalah begini. Misalnya kita bicara pasien DHF gitu ya. DHF. Mungkin kalau teman-teman dokter kan DHF itu regimen terapinya, obatnya begini. Kemudian kita juga sudah punya patternnya demam hari pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh dan seterusnya itu udah ada patennya gitu, ada ininya lah ya, ada patternnya kita bisa pelajari. Nah, perawat in addition to memahami itu, juga kita harus memahami respon pasien. Di mana pasien A, pasien B, pasien C sama-sama misalnya DHF. Di usia yang sama. Responnya bisa jadi berbeda. Respon terhadap penyakitnya, respon juga life circumstances-nya itu bisa berbeda. Nah, itu yang diperhatikan, harus dikaji oleh perawat dan disusun nursing care plan-nya. Nah, karena respon manusia itu bermacam-macam, itu yang kemudian saya merasakan sepanjang developing Pacific ini ternyata yang paling challenging. Jadi memindahkan respon pasien yang seperti ini, itu nursing care plan-nya harus seperti apa di dalam sebuah komputer itu challenging. Sebagai informasi, nursing diagnosis sendiri kan ada kalau saat ini sekitar kalau saya nggak salah 250-an diagnosis deh ya. Ada 13 domain itu yang harus dipelajari oleh mahasiswa keperawatan S1 nurse. Kemudian nursing outcome, jadi ketika kita sudah menegakkan satu diagnosis, itu outcome-nya bisa macam-macam tergantung respon pasiennya. Gitu. Nah, outcome sendiri itu ada 540 standar. Dari 540 standar itu ada 11.000 detail outcome. Nah, ketika sudah menentukan outcome, kita harus menentukan intervensi apa yang kita harus lakukan untuk mencapai outcome itu. Nah, sebagai informasi lagi, intervensi keperawatan yang kita gunakan saat ini dari Nanda International
itu 565 standar. Itu yang harus dikuasai oleh mahasiswa ya. Betul. Dan dari 565 standar itu terdiri dari 13.000 nursing intervention activities. Nah, itu yang jadi kombinasinya itu yang bisa sangat bervariasi. Mengkombinasi itu yang menjadi challenging ketika kita buat codingnya di aplikasi, kemudian ya itu yang paling challenging. Jadi mungkin satu avatar pasien ya dengan penyakit tertentu gitu harus kelihatan nanti responnya beda-beda gitu ya. Betul sekali. Oke. Ya. Dan kita melihatnya itu dari 13 domain, Dr. Hengki. Kita mengakses dari domain mulai dari health promotion sampai growth and development, masing-masing di-assess, masing-masing mungkin ada masalah. Ketika ada masalah harus ditegakkan nursing diagnosisnya dan ya diopenin nursing diagnosisnya. Gitu. Oke, saking banyaknya nih saya tak mampu membayangkan. Jadi kayak betapa ruwetnya gitu ya. Karena domainnya tadi banyak sekali sampai ratusan ya. Oke. Ya. Nah, waktu pertama kali Smart Pacific ini dibuat, sebenarnya hal apa sih yang tiba-tiba mencetuskan Bu Aryani untuk aku tak bikin ini ya gitu. Nah, itu hal apa tuh yang bisa dibilang ada dua hal ya. Yang triggernya adalah dua hal. Yang pertama adalah sisi pragmatis saat itu memang 2020 COVID kayaknya wah jadi kita terpikir itu untuk menyediakan media pembelajaran yang online, kita bisa gunakan di mana saja seperti tadi Dr. Hengki sampaikan nggak perlu ketemu pasien tapi bisa tetap belajar. Satu. Yang kedua adalah trigger idealisme. Idealismenya adalah mungkin masyarakat Indonesia teman-teman semua tahu bahwa institusi pendidikan keperawatan di seluruh Indonesia itu banyak sekali, lebih banyak dari institusi pendidikan dokter kayaknya. Berapa ya? 300-an lebih kayaknya ya. Saya juga gak hafal, tapi ratusan ya. Dan bukan menjadi rahasia kalau kita belum mencapai kesetaraan ya, equity. Maksudnya pengembangan di Pulau Jawa dengan di luar Jawa itu diakui atau tidak ada gap ya? Ada gapnya, berbeda gitu. Nah dari idealisme itu jadi keprihatinan bahwa yang mendapatkan kesempatan untuk punya fasilitas belajar yang baik kok cuma teman-teman di Pulau Jawa ya. Dengan adanya aplikasi ini mudah-mudahan ini idealisme kami dari tim, visinya adalah aplikasi ini jadi bisa kemana-mana. Bahkan teman-teman yang di ujung Papua atau di ujung Aceh atau di ujung utara Kalimantan itu bisa menggunakan dan jadi punya standar belajar yang sama. Sehingga mudah-mudahan nanti kualitas perawat Indonesia jadi sama semua wherever you are gitu. Mau di pelosok kepulauan Maluku sana dengan yang di Jogja atau di Jakarta sama pinginnya gitu. Jadi itu triggernya. Idealisme yang luar biasa ya. Nah ini Bu Aryani ini memang sejak mahasiswa saya lihat sangat idealis ya. Beliau aktivis gitu ya. Aktivis mahasiswa. Nah kemudian jadi dosen, kemudian ya itu tadi salah satu idealisme ya. Jadi pemerataan kesempatan belajar ya. Betul. Di seluruh pelosok Indonesia luar biasa ya. Oke, ada dua hal tersebut. Nah, kemudian tadi kan buat inovasi kayak gini kan pasti susah sekali ya, apalagi oleh seorang perawat gitu kan. Nah, tentu ada pihak-pihak lain gitu yang harus kita ajak kolaborasi, bekerja sama untuk mewujudkan inovasi ini. Saya yakin Bu Aryani tidak akan melakukan coding sendiri gitu kan ya, atau membuat avatar sendiri, gambar sendiri gak mungkin ya. Yang mana paling gak bisa gambar. Nah pihak-pihak mana saja yang diajak kerjasama dalam pembuatan Smart Pacific ini? Iya, alhamdulillah ada teman-teman di tim, ada teman-teman dari engineering, dari fakultas teknik kemudian ada dari teman-teman dari fakultas MIPA juga, kemudian ada pihak industri yang sangat support sama, kita merasa punya visi yang sama nih untuk memeratakan tadi kesempatan belajar di seluruh Indonesia. Jadi ya itu tadi saling bahu-membahu, nggak cuma keperawatan aja tapi di teknik dan MIPA serta di dunia industrinya yang mudah-mudahan ini nanti bisa hilirisasi sempurna. Oke. Nah kalau tadi ya semangatnya adalah pemerataan kesempatan belajar gitu ya. Nah ini berarti aplikasinya gratis? Ada 2 skenarionya. Iya. Ternyata ada 2 skenario guys. Ya. Jadi insya Allah ini nanti mudah-mudahan kita rencananya launching mudah-mudahan tahun ini betul-betul.
Jadi kalau softnya udah dari lalu-lalu ya, tapi yang tahun Ya. ini yang betul-betul bisa digunakan masyarakat secara umum, bisnis plan-nya itu atau cara menggunakannya kalau masyarakat di luar UGM itu bisa subscription. Oke. Subscription-nya bisa per institusi. Jadi institusi Mhm. misalnya kampusnya yang mendaftarkan untuk sekian Oke. mahasiswa gitu. Tentu ada fee-nya di sana untuk Mhm. pengembangan Pasifik lebih lanjut karena kan nggak mungkin cuma 10 kasus saja. Ya. Tentu akan berlanjut terus dan research terus. Nah, bagi teman-teman yang dari bayangan kami dari kampus-kampus yang memang kesulitan, kita akan Mhm. berikan free Oke, gitu. Jadi ya. semacam subsidi silang. Bagi Mhm. yang mampu tentu jadi nggak fair kalau nggak Kalau nggak bayar berkontribusi, ya. ya. Jadi Mhm. tetap ada kontribusinya. Bagi pihak-pihak teman-teman yang nggak mampu, kita akan berikan free. Oke, ya jadi ada SNK-nya ya, Ya, syarat ketentuan berlaku. betul. Buat yang tidak mampu gratis, Ya, buat yang mampu yang bayarlah, masa enggak gitu ya. ya, Oke, begitu pembelajaran inovator muda. Ini tentu aplikasi yang sangat menarik ya. Nah, tentu teman-teman juga jadi penasaran nih sebenarnya aplikasinya kayak apa. ya. Mungkin bisa ditunjukkan Bu Arya nih. Oke, baik. Langsung nih kita lihat Ya. kayak apa ya. Jadi ini tampilan awal Pasifik seperti ini. Mhm. Dan nanti kalau teman-teman sudah subscribe bisa masuk lewat sini. Misalnya ini kita contohkan pakai nanti alamat email. Kalau mahasiswa UGM nanti bisa pakai Email UGM. SSO ya. Oke. Ya. Nah, masuk seperti ini. Nah, nanti akan ada macam-macam kasus kita bisa milih. Jadi teman-teman yang menggunakan Pasifik nanti ingin belajarnya mau apa dulu nih, misalnya kasus di anak Hmm. atau kasus-kasus maternity atau geriatri gitu ya, atau medical bedah gitu. Nah, misalnya kita coba aja yang anak misalnya ya. Nah, jadi kasusnya di sini ada 2 kasus Dokter Hengki yang baru kita Mhm. provide ya, ada available seperti ini. Misalnya ini jadi tampilan Pasifik itu inginnya kita berikan seakan-akan kita juga melihat rekam medis. Jadi ada pasiennya, Ya. coba kita klik ini ya. Nah, ini masih Lucu ada gambar kucingnya. jadi ini nama pasiennya ini, umurnya sekian, kemudian jenis kelaminnya. Nah, lalu ini adalah kalau di rekam medis itu riwayat pasiennya gitu ya. Ya, Nanti ada datanya riwayat pasien penyakit dan sekarang seterusnya. gitu ya. Nah, dari situ kalau kita saya menghadapi pasien ini saya mau ngapain? Tentu kita akan mengkaji dulu, assessment dulu. Nah, assessment, yes. Nah, assessmentnya ini di sini kita bisa menggunakan interview satu, pemeriksaan Mhm. fisik juga, kemudian pemeriksaan penunjang, lab, radiologi dan sebagainya itu kita nanti sudah mendapatkan datanya karena yang order untuk pemeriksaan penunjang kan dari dokter. Ya. Kalau interview kita akan interview. Nah, di Pasifik sekarang sudah bisa menggunakan kita interviewnya sebentar ya, coba saya interviewnya. Ops nih. Interviewnya bisa nulis di sini misalnya. Oh, pakai Halo, tulisan ya, belum pakai yes. suara ya? Pakai suara juga bisa. Oh, pakai suara juga Ya, bisa. Oke. coba Menarik kita nih. mudah-mudahan dia kerja nih. Oke. Nah, belum muncul nih ya. Kalau pakai suara nanti diklik ini aja mikrofonnya, Mhm. kemudian bisa, halo Dek Raymond gitu misalnya. Nanti Oke. dia Pasifik akan menjawab gitu. Nah, ini Hmm. yang satu fitur artificial intelligence-nya ada di sini. Jadi Mhm. database tentang pasien ini sudah kita masukkan. Kemudian nanti Pasifik akan menjawab sesuai dengan pertanyaan yang kita ajukan gitu. Coba kita pilih yang ini enggak. Kita pilih pasien yang lain dulu deh, coba. Kemudian setelah kita mendapatkan data-data dari pasien, kita bisa lanjut dengan data-datanya ini. Perawat ketika mendapatkan data pasien, kita kemudian bisa mengorganize Hmm. diagnosis keperawatannya apa. Oke. Gitu. Dari diagnosis keperawatan itu, sebentar, misalnya kita coba simulasi. Ini banyak soalnya bisa satu kasus itu kalau betul-betul dijalani itu Mhm. bisa berjam-jam. Oh. Tetapi tergantung kita mau fokusnya kemana. Selanjutnya, nah ini untuk pemeriksaan fisik, misalnya kita perlu
periksa fisik TTV ya tentu ya, tanda-tanda vital, nadi, Ya. tekanan darah, suhu ini kita pilih dan seterusnya. Kemudian ada selanjutnya lagi, kita pilih lagi misalnya ada mencek macam-macam ya, tadi ada data lab, radiologi dan sebagainya, nanti muncul di sebelah kiri sini adalah data-data dari hasil interview, kemudian ada data dari pemeriksaan fisik, ada data lab dan seterusnya. Kita coba simulasikan terus. Nah, dari sini kemudian kita perawat itu mestinya bisa mengidentifikasi ada masalah di domain apa. Di domain 1, domain 2 sampai domain 13. Nanti ini kita pilih misalnya ada di domain aktivitas istirahat misalnya. Gitu, nanti dipilih di sana. Nanti di aktivitas istirahat itu ada 5 kelas. Di masing-masing kelas ini baru ada diagnosisnya, Dokter Hengki. Misalnya ini asal aja ya contohnya supaya cepat untuk melihat, menunjukkan. Misalnya ada keletihan, kita lanjut. Nah, dari situ kemudian kita berarti di sini sudah menentukan ada diagnosis keletihan. Kalau ada diagnosis yang lain kita tinggal tambah diagnosis dan seterusnya. Dari sini kemudian yang selanjutnya kita tentukan yang tadi saya sampaikan, kita tentukan outcome-nya. Nah, outcome-nya apa? Kita pilih di berbagai macam outcome yang sesuai dari diagnosis yang sudah kita tetapkan tadi. Selanjutnya gitu panjang Dokter Hengki, tapi intinya nanti di sini dari sisi artificial intelligence-nya lagi yang tadi selain jawaban interview pasiennya adalah si user akan mendapatkan feedback. Kalau tadi teman-teman sempat memperhatikan di layar sebelumnya yang saya tampilkan di sini ada salah, betul, salah, betul. Nah, itu adalah feedback dari sistem Pacific. Apakah saya sebagai user udah benar belum ya menegakkan diagnosisnya? Kedepan yang masih kita kembangkan adalah feedback untuk saran belajar. Jadi kalau tadi baru betul salah, ini yang sekarang baru kita riset adalah saran misalnya, saya ternyata salah kok di domain aktivitas istirahat terus. Nanti Pacific akan memberikan saya saran, sebaiknya belajar apa? Betul, kamu belajar lagi deh, coba sistem muskuloskeletal misalnya gitu. Coba kamu belajar lagi fisiologi pergerakan misalnya gitu-gitu. Jadi itu yang idealisme saya, tapi itu ternyata juga tidak mudah. Tidak mudah itu, apalagi nanti ditambah referensinya yang bagus ini loh. Betul, betul sekali. Jadi ini yang sudah ada, kita sudah list of referensi ada di sini. Jadi nanti selain dapat feedback, setelah ada pop up, tapi kita belum bisa memunculkan di sini ya. Nanti ada pop up, kamu belajar lagi deh sistem pencernaan misalnya. Di situ ada pilihannya, mau belajar sekarang atau nanti di skip. Kalau di skip berarti menentukan intervensi, tapi kalau belajar sekarang kita sudah sediakan resources yang kredibel untuk dibaca, dipelajari oleh user. Gitu. Jadi belajarnya nggak perlu kemana-mana, cukup pakai ini aja. Jadi nggak perlu lari ke perpustakaan, cari buku yang dimaksud yang mana sih. Gitu. Sudah disediakan di sini. Termasuk juga jurnal penelitian yang terbaru. Gitu. Jadi sekaligus kayak ada perpustakaannya gitu ya? Yes, betul sekali. Nah berarti ini aksesnya lewat website aja ya? Iya. Belum bisa diakses mobile gitu? Belum. Jadi teman-teman mahasiswa harus ya paling enggak bisa ada laptop ya, atau PC gitu, terus kemudian mengakses website ini ya. Nah ada enggak ya semacam kayak avatar dari pasien gitu yang bisa kita lihat gitu kalau kita ajak ngomong? Belum ya? Belum ada, tapi kita sudah sediakan. Ini kebetulan belum bisa muncul di sini. Tapi sudah ada rencananya mungkin tengah tahun ini baru di-embed ke sini. Jadi termasuk itu avatar masing-masing Ibu Parmini ini kita hakikan Dokter Hengki. Jadi nama pasien dan bentukan pasiennya itu juga kita hakikan. Jadi yang namanya Nyonya Parmini Susiati dari Pacific itu personnya, virtual pasiennya yang ini. Pakai bajunya itu gitu. Termasuk juga yang anak-anak tadi, anaknya namanya Raymond. Kemudian laki-laki itu juga avatar pasiennya kita hakikan juga. Ada hak ciptanya di situ ya.
Oke. Tapi itu nama siapa sih sebenarnya? Kok Parmini ini kayaknya kan familiar Ya, ya? Atau ada ide dari mana gitu? Kemudian muncul tiba-tiba kok Parmini atau ada lagi tadi Raymond gitu ya? itu ide dari teman-teman aja sih. Yang jelas yang menjadi concern kita adalah membuat ini selokal mungkin. Gitu. Jadi Lokal wisdomnya ada ya. betul, teman-teman mahasiswa ataupun perawat yang sudah bekerja juga ketika menggunakan ini tidak merasa asing gitu. Ya, memang saya punya nama-nama pasien yang kayak gini namanya orang Indonesia gitu. Ya, tapi bukan pasien yang sebenarnya ya, Bukan. Ini bukan pasien ya. sebenarnya. Jadi pasien Karena harus virtual harus kita beri nama. dirahasiakan ya. Ya. Oke, ini luar biasa ya. Jadi kita bisa belajar secara mandiri tadi ya, mendiagnosis, terus kemudian luarannya apa, nanti juga dapat feedback dari Pasifik. sistem ya. Ya. Oke. Dan sudah di-include-kan tadi ya, artificial intelligence ya. Jadi kalau kita tanya bisa jawab sendiri. Ya. Oke, luar Walaupun masih biasa. dikembangkan nih Dokter Hengki. Ya, ya. Kemudian tahun ini tuh bisa betul-betul final. Walaupun akan terus dikembangkan. Walaupun kita bilang tahun ini launching versi 2, tetapi akan terus berkembang terus insya Allah. Oke, nah tadi bicara soal hak cipta ya, tadi ada karakter, terus selain karakter yang dihak ciptakan apa ya, dari suatu aplikasi ini kan mestinya bisa banyak yang dihak ciptakan ya. Betul. Jadi selain avatar pasiennya, aplikasinya ini sendiri kita hak ciptakan. Jadi alur bagaimana aplikasi ini digunakan itu kita hak ciptakan. Bahwa mungkin teman-teman mahasiswa atau masyarakat secara umum pernah melihat aplikasi serupa mungkin pasien-pasien virtual di luaran sana. Iya. Di luar negeri ada beberapa gitu ya. Tetapi fokusnya yang keperawatan juga ada, tetapi fokusnya yang khusus nursing care plan itu setahu saya baru ini. Baru ini Ya, di jadi itu Indonesia yang- baru pertama kali berarti Betul. ya. Jadi itu yang perlu kita daftarkan hak cipta. Kalau yang di luar yang saya tahu ada untuk keperawatan juga ada pasien virtualnya juga, tetapi langsung ke tindakannya gitu. Oke, Dan untuk fokusnya. intervensi ya. Betul. Kalau ini ke nursing care. Nursing plan-nya. care-nya. Oke. Saya lihat ini sistemnya berarti rumit sekali sih. Kalau saya lihat dari awal ya, dari tadi masuk lihat data pasien, kemudian data pemeriksaan fisik, ada laboratorium, kemudian kita assess ya berdasarkan berbagai macam domain gitu. Nah, kesulitan apa sih yang pertama kali ya dihadapi ketika develop Smart Pacific awal-awal nih? Dalam develop aplikasinya ya. User interface. User interface, maksudnya gimana Bu Aryan ini? Jadi tadi sudah Dr. Hengki sudah bisa dapat gambaran sedikit ya, Ya. bagaimana harus mengkaji, kemudian domainnya ada 13 dan seterusnya. Kalau di dunia realnya kita Realnya. gini, kita kalau electronic health record di rumah sakit memang juga masih develop ya. Ya, Kalau konvensionalnya kan kita nulis ya betul. data subjektif apa, data objektif apa, diagnosisnya apa, terus kita buat tuh sampai akhir, sampai outcome, sampai intervensi. Nah, tantangannya adalah di aplikasi bentuknya seperti apa supaya ndak tulisan tok. Kalau tulisan semua kan juga capek liatnya ya, Ya, bosen gitu. betul. Lalu bagaimana supaya interaksinya dengan sistem itu mudah. Jadi, kalau setelah saya dapat data ini, saya ingin menegakkan diagnosis, itu larinya saya ke sini. Kliknya di sini. Jadi bagaimana menampilkan itu semua di dalam sebuah tampilan yang menyenangkan, sederhana, tetapi komplit gitu. Pacific versi 1 itu saya pribadi saya nggak suka. Jadi aduh ini nggak enak ngelihatnya tuh nggak suka. Nah di tahun kedua pengembangan kami mengembangkan ini alhamdulillah bantuan dari adik-adik mahasiswa teknik elektro, kemudian MIPA juga biomedis di teknik. Itu mereka yang belajar, memang mereka belajar user interface, tampilan, warna, bentuk gitu ya. Saya merasakan di tahun kedua jauh lebih baik tampilannya. Jadi lebih menyenangkan gitu loh untuk user. Tadi Dokter Hengki bilang ini jelimet dari domain, itunya aja udah jelimet. Kalau tampilannya nggak enak, jadi capek belajarnya, sehingga tampilannya itu harus menyenangkan. Ini versi kedua sudah jauh lebih baik. Nah terus kalau melihat kerumitannya lagi nih ya, tentu ada banyak pihak yang sangat mendukung ya program ini supaya bisa
jadi gitu ya. Betul. Kira-kira pihak mana aja dan bagaimana bentuk dukungan gitu ya dari institusi gitu, Bu Aryani? Pihak yang mendukung banyak sekali Dokter Hengki. Jadi kita inventor itu nggak akan bisa mewujudkan ini ya. Pertama untuk kontennya sendiri kita butuh para expert. Ahli-ahli di bidangnya seperti tadi, ahli di keperawatan anak, ahli di keperawatan medical, ahli di keperawatan surgical gitu. Kita meminta bantuan resources teman-teman yang ada di Departemen Keperawatan FKKMK UGM, mereka bersedia untuk mencurahkan ilmunya gitu ya, memberikan feedback kasusnya harus seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Itu satu untuk konten. Kemudian untuk aplikasinya sendiri dari partner kita, memang fokusnya di pihak industri ini dia fokus di pengembangan media pembelajaran. Jadi sudah lumayan punya pengalaman untuk mengembangkan aplikasi seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman dari tadi Fakultas Teknik MIPA yang memang keilmuannya itu adalah memikirkan user interface-nya seperti apa, experience-nya seperti apa. Kemudian teman-teman dari MIPA yang memikirkan algoritma artificial intelligence-nya bagaimana data itu harus, kan ini artificial intelligence-nya, machine learning-nya nggak akan bisa jalan kalau kita nggak punya data. Jadi harus ambil datanya begini apa aja yang diambil. Yang terakhir adalah dari universitas, dari PUI, pengembangan inkubasi usaha kita itu di UGM, itu sangat amat mendukung pengembangan Pasifik ini. Jadi saya sangat bersyukur banyak sekali pihak-pihak yang membantu dan sangat support. Dari PUI UGM sangat support supaya Pasifik ini bisa betul-betul digunakan masyarakat luas. Nah, dukungannya banyak ya. Tetapi ini mungkin isu sensitif ya, ngomongin soal dana gitu. Kan develop seperti ini jelas uangnya tidak sedikit. Betul. Nah, kira-kira dananya dari mana nih Bu Aryani? Dana awal modal itu dari nggak pakai modal ya, pakai pikiran. Masa? Ya, at least kalau kita bicara, Dokter ini mungkin familiar dengan design thinking gitu kan. Proses design thinking itu kita punya bayangan produk tertentu, ya belajar aja dari design thinking itu, bikin prototipenya dan sebagainya. Itu kan kalau kita sendiri, wah nggak pakai modal, pakai ore-orean dan seterusnya. Tapi untuk mewujudkannya betul butuh dana. Nah di tahun pertama alhamdulillah ada peluang hibah untuk mewujudkan sebuah produk dari Dikti, namanya hibah matching fund Kedai Reka. Nah kami coba untuk apply ke sana dan alhamdulillah dapat sana pertama, dan itu dananya cukup lumayan jadi bisa membangun Pasifik versi 1. Nah di tahun kedua ternyata masih ada hibahnya ini, terus kita apply lagi, alhamdulillah dapat juga. Jadi kita bisa mengembangkan Smart Pacific, kita Pacific versi 2. Kita di tahun ketiga ini, jadi ini tahun ketiga gitu, karena Dikti Kedai Reka hanya batasnya 2 tahun. Jadi kita nggak bisa apply lagi. Tapi alhamdulillah kami dapat grant untuk tahun ketiga ini dari ADB dan PUI untuk mengembangkan finalisasi artificial intelligence-nya dan reportnya gitu. Jadi memang sekarang masih typical researcher, cari-cari hibah sana sini. Nanti karena belum ada revenue ya. Kalau nanti ini sudah hilirisasi, mudah-mudahan ada revenue, ada pemasukan yang itu akan tentunya akan bisa diputar untuk mengembangkan Pasifik terus. Gitu. Berarti ini belum hilirisasi ya? Hilirisasi belum. Rencananya kapan? Targetnya akhir tahun ini. Akhir tahun ini ya. Kita doakan ya. Semoga nanti akhir tahun sudah bisa hilirisasi. Bisa digunakan oleh institusi yang kuat bayar, mohon membayar gitu ya. Nanti ada form pendaftarannya, buka di website Pasifik, tinggal isi aja di situ. Kalau yang nggak kuat bayar, bisa melampirkan surat keterangan tidak mampu gitu. Ya nanti ada mekanismenya. Ada mekanisme tersendiri ya. Intinya semangat kita adalah ingin membantu semua teman-teman di Indonesia supaya bisa punya kesempatan yang sama untuk belajar hal yang bagus. Ya, seperti idealisme tadi ya. Nah ini kan kayaknya kalau saya lihat ya tampilannya sudah oke gitu ya. Nah prestasi apa saja nih yang sudah dicapai oleh aplikasi yang tampilannya oke nih? Nah prestasinya adalah yang pertama, kalau saya boleh bilang mendapat hak cipta itu sebuah prestasi ya dok. Hak ciptanya ada berapa nih?
berapa ya? Lebih dari 10. Oh, lebih dari 10. Dari satu aplikasi ya, Iya, luar biasa lebih ya. dari 10. Oke. Pasiennya aja 9 aplikasi. Oh iya Ya ya. mungkin 10. Karena tiap karakter satu. Betul. Oh ya, tiap karakter 10. satu. Kayaknya lebih dari 10. Kemudian kita sudah analisis data, ini mau submit. Oke. Mudah-mudahan accepted, publikasi jurnal. Nah itu jadi calon prestasi ya dok ya? Calon prestasi. Iya, doa-doa. Tapi jadi sebuah manuskrip itu sudah prestasi sebenarnya. Iya, alhamdulillah. Ya, oke. Jadi kita ini tentu yang awal sekali risetnya riset usability. Jadi usability testing untuk versi awal udah selesai. Kita sekarang sedang manuskrip ready untuk kita submit. Sambil terus risetnya untuk pengambilan data mulai di bulan Juni ini juga kita akan pengambilan data dan terus untuk publikasi mudah-mudahan jadi evidence base yang bagus. Oke, publikasi internasional ya mestinya. Internasional insya Allah. Oke. Insya Allah nanti accepted lah. Amin. Saya sih optimis sih. Lihat tampilannya menarik gini, optimis. Amin insya Allah. Accepted. Ya. Dan yang paling penting karena memang novel. Oh iya, karena pertama kali ya, Betul, pertama kali belum yang ada. menerapkan nursing care. Yes, gitu ya. nursing care plan di sebuah aplikasi dan di Indonesia. Oke, nah terus nih kalau bicara masalah harapan, nah kira-kira Smart Pacific ini kedepannya mau seperti apa sih? Apa sih yang mau diperbaiki lagi? Terus kemudian harapannya seperti apa? Oke. Jadi kalau yang mau diperbaiki lagi, sekarang bisa dibilang 3 fitur utama. Kalau konten itu udah jelas ya. Jadi voice recognition yang tadi kita bertanya interview itu bisa langsung bertanya. Tapi kan tadi menjawabnya belum pakai suara belum nyambung ya. Itu yang harus diperbaiki. Kemudian yang kedua terkait dengan feedback yang respon yang tadi saya ceritakan ke Dokter Hengki, kita sudah siapkan, tapi tinggal belum muncul di aplikasinya. Jadi bahan-bahan materialnya itu kita siapkan. Jadi feedback tadi itu resources, referensi dan sebagainya. Itu jadi automatic recommendation namanya, nama fiturnya. Jadi Pacific nanti bisa merekomendasikan kamu belajar ini lagi deh. Kamu belum keren deh di ini gitu ya. Itu automatic recommendation. Yang ketiga fiturnya adalah report. Yang mana ini bagi Bapak Ibu dosen pendidik di sini dan di luar sana pasti sangat tahu pentingnya. Jadi kita tahu capaian mahasiswa kita tuh learning objektifnya sampai mana. Itu kita sudah ada awal draftnya. Nanti semakin banyak penggunanya, insya Allah reportnya akan semakin bagus dan semakin valid. Jadi kita berikan, kalau Dokter Hengki tentunya familiar dengan jaring laba-laba itu. Jadi learning objektif 1, 2, 3 itu yang mana tercapai, itu Pacific ada bisa memberikan laporan itu. Nah itu nanti mudah-mudahan harapannya tentu yang menggunakan Pacific semakin banyak, dan semakin banyak. Jadi AI-nya menjadi lebih semakin canggih, reportnya juga semakin valid. Nah, saya jadi ketinggalan tadi mau tanya. Nah, untuk report itu nanti bisa digunakan untuk penilaian mahasiswa ya? Sekarang sudah diterapkan ya? Sebenarnya bisa. Jadi tergantung institusinya mau atau enggak. Gitu. Jadi apakah itu part of bagian dari penilaian asesmen di dalam kurikulum institusi atau tidak? Kalau saat ini nursing care plan itu kalau di UGM memang kan agak berbeda ya, pendidikan keperawatannya berbasis blok. Sementara di institusi lain berbasis mata kuliah. Nah di setiap mata kuliah, kalau ini kan berbasis mata kuliah, dibuat blok juga bisa. Itu pasti ada penilaian nursing care plan. Bisa menjadi bagian dari penilaian. Berarti sudah dimasukkan ke kurikulum ya? Bisa. Untuk penilaian di kurikulum. Di PSIK FKKMK UGM sudah begitu kan? Belum. Oh belum? Iya belum. Masih ini kan dari feedbacknya tadi kita masih developing tahun ini. Jadi semoga tahun ini mudah-mudahan final year, benar-benar final year. Kalau di keperawatan UGM masih digunakan sama mahasiswa digunakan aja. Jadi untuk familiarisme. Tambahan aja ya, pengayaan. Melanyahkan tuh apa ya bahasa Indonesianya? Melanyahkan. Mengenalkan. Apa melanyahkan itu? Apa ya? Lebih membuat terampil gitu kan, melanyahkan terampil, itu. Membuat mahasiswa terampil, lebih terampil, mengenalkan gitu, semakin familiar dengan Pacific, tetapi belum masuk secara official penilaian. Tapi reportnya ada. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih Bu Aryani ya. Ada nggak pesan atau tips untuk para pembelajar dan inovator muda yang menyaksikan mentor ini?
Ya untuk inovasi lah, untuk Oke, apa gitu. baik. Kalau untuk teman-teman inventor atau calon inventor ya, pesan saya sih jangan takut membuat network dan berkolaborasi. Oh, oke. Karena sebuah invensi yang bagus, produk yang bagus itu sepertinya kalau sekarang ini tidak mungkin kita wujudkan seorang diri. Ya, Produk yang bagus pasti butuh kolaborasi. betul. Jadi jangan ragu-ragu untuk bersosialisasi, membangun network dan mengajak orang untuk diskusi. Sampaikan idenya, nanti insya Allah idenya akan berkembang. Dari situ nanti bisa mewujudkan. Tapi Ya. kalau punya sendiri, dipikir sendiri, nyoba-nyoba sendiri itu Jutek sendiri juga ya. duduk sendiri dan khawatirnya nanti give up gitu. Jangan sampai gitu. Oke. Ya, Itu aja pesannya? itu saja. Oke, jangan takut berkolaborasi ya. Oke. Nah, itu tadi teman-teman semua ya, pembelajar dan inovator muda, obrolan asyik kita dengan penemu Smart Pacific gitu ya. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini menjadi motivasi tersendiri buat teman-teman semua, pembelajar dan inovator muda, sehingga nanti akan muncul inovasi-inovasi baru lagi ya di Indonesia yang bisa berdampak pada kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi di Indonesia ya. Kita bisa ngejar ketinggalan kita dengan negara-negara lain gitu ya. Setuju. Oke. Saatnya kita closing ya. Ini penghujung acara. Semoga apa yang kita diskusikan di sini berkenan buat teman-teman semua. Dan sampai jumpa di edisi mentor berikutnya. Meet the Inventor. Salam laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sud sana juga dong.